Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fajar Najwa dengan NIM 2255201021. Nah, kali ini saya akan membuat sebuah daftar pustaka menggunakan aplikasi Mendeley. Nah, yang perlu diketahui bahwa aplikasi Mendeley ini digunakan untuk mempermudah dalam kita membuat daftar pustaka ataupun fungsi lainnya. Tapi dalam kasus ini, kita akan menggunakannya untuk uh, membuat daftar pustaka. Nah, yang pertama sekali itu bisa Mendeley bisa di-download dari Google dengan mengetik Mendeley. Nah, untuk saya sendiri itu sudah di-download dan juga sudah diinstal. Nah, untuk penginstalannya bisa ikuti saja langkah yang disediakan oleh aplikasi tersebut. Nah, setelah aplikasinya terinstall, sebelum memasuki halaman ini, aplikasi akan meminta untuk login ke akun Mendeley. Nah, jika belum ada akun tersebut, bisa daftar terlebih dahulu di web mereka yang ini, Mendeley Reference Management. Nah, dan bisa create free account. Nah, lalu setelah Mendeley terinstall, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, lalu penggunanya bagaimana? Nah, pertama kita harus mencari jurnal terlebih dahulu. Yang dimana untuk kasus kali ini saya mencari jurnal di Google Scholar. Nah, setelah jurnal yang ingin kita cari ataupun sebagai referensi setelah ditemukan, itu tinggal di-download dan dijadikan satu folder supaya tidak bercampur dengan file lainnya. Nah, di sini saya sudah membedakannya, yaitu mensortir untuk folder tersendiri. Nah, lalu kita kembali ke aplikasi Mendeley-nya. Nah, bagaimana cara kita menambahkan folder PDF tersebut sehingga menjadi referensi untuk daftar pustaka pada pengerjaan entah untuk skripsi ataupun penelitian. Nah, yaitu pertama kita add reference. Nah, di sini ada menu import files, import folder, import library. Nah, kita bisa secara satu-satu import files, yaitu memilih jurnal yang kita download sebelumnya. Nah, kita bisa memilih jurnal mana saja yang ingin kita masukkan di aplikasi Mendeley-nya. Nah, misalnya yang ini. Nah, itu tinggal di-open, dan dia akan mengupload ke dalam aplikasi Mendeley-nya. Nah, setelah di-upload, maka jurnal yang kita download sebelumnya akan tampil di sini. Nah, tapi jika masih ingin mengupload jurnal yang lainnya, kita cukup tambahkan aja. Kita cukup tambahkan saja, kita open, dan dia akan mengupload, kita tunggu sebentar. Nah, dan dia akan tampil di sini. Nah, kita add reference lagi. Nah, kita ambil contoh 3 saja dengan jurnal yang ketiga sedang diupload. Nah, lalu setelah diupload di Mendeley, apa yang harus kita lakukan? Nah, kita kembali ke penelitian ataupun file penelitian kita, di mana kita ingin membuat daftar pustaka yang ambil contoh. Kita buka Word-nya. Nah, anggap saja Word dokumen yang kosong ini itu sudah berisi dengan penelitian kita, dengan jurnal-jurnal tersebut sebagai referensinya. Lalu bagaimana membuat daftar pustakanya?
Nah, untuk memasukkan data referensi yang telah kita masukkan ke Mendeley, nah kita cukup tekan menu reference. Nah, untuk memasukkannya di sini ada ekstensi baru di dalam Word, yaitu Mendeley Site. Nah, kita klik saja. Nah, Mendeley Site ini kegunaannya itu adalah mengambil data ataupun jurnal yang sudah kita upload ke dalam Mendeley sebelumnya. Nah, untuk mengakses ini tentu kita harus menggunakan jaringan internet karena yang saya gunakan juga itu versi terbarunya, di mana itu berbentuk seperti klien atau berbasis web. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, di sini itu sudah ada jurnal yang kita upload sebelumnya. Nah, ada sekitar 3 jurnal. Ada 3 jurnal tadi yang kita sudah upload. Nah, yang terakhir sudah terupload. Nah, bagaimana cara menggunakannya supaya jurnal yang kita telah upload ke Mendeley itu menjadi daftar pustaka. Nah, sebelumnya kita harus membuat insert citation. Jadi secara satu persatu setiap jurnal yang telah kita upload di Mendeley itu kita harus menggunakan insert citation terlebih dahulu supaya langkah selanjutnya itu kita hanya menggunakan referensi dari citation. Nah, kita coba contohkan. Nah, kita mulai dari sini, kita insert citation. Nah, maka dia akan mengambil dari autornya, autor yang menjadi autor dari jurnal ini. Nah, lalu kita ingin mengambil yang kedua. Nah, kita enterkan saja, kita insert citation yang baru. Nah, secara berurut, maka para autor dari jurnal tersebut akan tampil di sini. Nah, apa kegunaannya? Nanti kita akan lihat. Nah, kita insert autor yang terakhir, yaitu insert citation. Nah, telah ada 3 autor dari setiap jurnal. Nah, lalu apakah ini sudah bentuk seperti daftar pustaka? Tentu saja belum. Nah, bagaimana cara kita menampilkan daftar pustaka? Nah, jadi setiap author ini menjadi referensi untuk daftar pustakanya. Nah, setelah kita masukkan authornya seperti insert citation sebelumnya, itu kita tinggal klik titik 3 di sebelah ini dan insert bibliography. Nah, your bibliography will be inserted at your cursor location. Nah, setelah ada pemberitahuan seperti ini, kita klik continue. Nah, maka berdasarkan dari author di atasnya, nah ini kan diurutkan berdasarkan autornya. Nah, sehingga dia akan langsung terformat dalam bentuk daftar pustakanya. Jadi kita tidak perlu mengetik ulang, cukup memasukkan referensinya saja. Nah, ini tinggal kita hapus saja karena ini tidak digunakan lagi karena kita telah mendapatkan. Nah, jadi seperti itulah penggunaan Mendeley-nya. Nah, dengan menginsert citation dan kita masukkan ke dalam Word-nya, nah kita tinggal insert saja bibliografinya sehingga terbentuklah daftar pustaka yang kita inginkan. Dan semudah itulah menggunakan Mendeley Site. Nah, tapi catatan, saat penginstalan Mendeley itu dia tidak langsung menampilkan Mendeley Site-nya. Karena untuk beberapa komputer mungkin butuh instalan lanjutan untuk Mendeley Site-nya. Nah, jika kalian sudah menginstal aplikasi atau yang berbasis webnya Mendeley Site-nya sudah kalian install, tapi tidak ada Mendeley Site di sini, kalian cukup install saja pluginnya
Itu tinggal kalian cari saja di Google, kalian cari saja Mendeley. Nah, di sini ada Mendeley set-nya. Itu tinggal kalian klik dan kalian akan diarahkan untuk mendownload Mendeley set-nya terlebih dahulu sebelum kalian menggunakannya pada Word. Karena jika tidak ada Mendeley set ini, maka kalian tidak bisa mengambil referensi dari aplikasi Mendeley sebelumnya. Nah, jadi seperti itulah cara penggunaan Mendeley, cukup mudah dan sangat mudah untuk dipahami. Jika ada kesalahan dalam saya menjelaskan, saya minta maaf. Terima kasih telah